Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu Ayah Bunda dan pemirsa Suara Tanaman Channel. Dimana pagi hari ini kita seperti biasa akan ngobrol dengan salah satu tanaman yang ada di sini dan membahas mengenai kehidupan ya, terkait dari sosial, budaya, politik dan semuanya tentang kehidupan. Dan di pagi hari ini seperti biasa, hari Senin, Masya Allah, hari Senin ya, hari yang pertama bagi anak-anak yang sekolah. Tadi barusan saya antar juga. Hari yang super sibuk hari ini karena jalanan pastinya macet karena semua orang sudah beraktivitas ya, di hari Senin tanggal 8 Desember ya, sorry, hari Senin 8 Januari 2024 ya. Jadi memang saya ingetnya Desember terus gitu kan, luar biasa ya. Ingatan saya mungkin ada sesuatu di Desember bulan penghujung seperti itu ya. Baik, jadi di hari Senin 8 Januari, Masya Allah. Ini kenapa nih, kurang minum apa ya? Kurang apa sih namanya kalau minum? Aqua. Oke, fokus. Di tanggal 8 Januari 2024, tepatnya hari Senin ya. Oke, selamat datang saya ucapkan kepada para penonton baru, viewer baru yang mana mungkin tidak tahu ya channelnya apa sebenarnya. Nah, ini channelnya merupakan proyeksi dari kehidupan keseharian, dan kita ditemani dengan hobi saya dan istri saya, yakni penggemar aglonema, kaladium untuk keladi, serta tanaman-tanaman yang lainnya, karena kan kita plant lovers gitu ya. Baik, sehari ini hari yang paling super sibuk, hari Senin, pada berangkat semuanya ya. Dan langsung saja kita panggil salah satu tanaman kita, yakni si Pum. Wah, ini ramai sekali nih keroyokan nih, bintang tamunya ada 3 nih. Nah, kita kenalin ini si keladi ya, jenisnya keladi nih. Hari ini kita undang keladi terlebih dahulu. Seperti biasa, kalau keladi itu daunnya tidak menyatu dengan air ya, ciri khasnya seperti itu. Karena kalau kita zoom, sebenarnya si daun ini ada semacam bulu-bulu kecil yang mana itu bisa menahan dari air ya, kalau nggak salah ya. Nah, koreksi if I'm wrong ya. Ini di sini 3 nih, kemarin si Mami beli ada 3 ya. Sebenarnya sih saya ulas yang mana dulu nih karena kan cantik-cantik semua ya. Nah, kalau saya lihat sih perkembangan si penggemar kaladium atau keladi ini banyak banget ya. Kita ambil yang ini dulu ya, yang warnanya pink-pink gini ya, pink seperti ini. Dan Masya Allah, ini cantik-cantik sekali Allah ciptakan semuanya, berbagai macam tanaman, warna, bentuk, dan bentuk warna, dan ya mungkin kalau ada aromanya lah ya. Kalau keladi cenderung tidak ada aromanya. Kalau misalnya kayak melati atau mungkin bunga ada sih yang warna merah itu kemarin apa ya, lupa pokoknya. Jadi dari aroma dari daun pandan kan aromanya beda tuh ya kan. Nah, kalau bunga itu banyak mawar, melati, dan seterusnya gitu ya. Nah, kalau keladi cenderung tidak ada aromanya, tidak ada wangi-wangiannya ya, tapi kita bisa nikmatin dari sisi warna-warni di setiap daunnya ya, seperti itu. Nah, kalau daun yang ini nih apa namanya, saya nggak tahu nih. Si Mami juga bilang nggak tahu juga. Si Mami beli online ya. Mohon koreksi atau tolong kasih komen, ini keladi apa sih namanya gitu. Oke, nah jadi hari ini kita bahas yang pink ini dulu, nanti besok yang ini, atau nanti ya sesempatnya lah ya ngobrol sama mereka gitu. Nah, daunnya yang ini lebih kecil-kecil ya teman-teman semuanya. Apa memang karena masih kecil? Karena sih katanya kalau keladi itu bisa sampai besar gitu kan, sampai telapak lebih lah. Nah, ini menarik, ini warnanya itu pink, guratan-guratannya ada hijau. Ini kalau kita raba ini berelief ya, bergelombang seperti ini. Kita belakangnya juga nih kayak ini ya, kayak ada urat-uratnya, Masya Allah ya. Urat kayak saya lihat daun telinga kan biasa kalau kita kasih
kasih apa namanya, cahaya kan ada guratan-guratan seperti ini juga sama ya gitu sih. Tuh kayak ada otot-otot urat-urat kecil ya gitu ya, bulu darah. Masya Allah cantik. Nah ini keladi ini saya nggak tahu namanya ya, dan hari ini sih kita ngobrol-ngobrol aja. Nah ini yang paling cantik nih, kita ngobrol aja deh lah bertiga-tiga ya. Ini daunnya akan, kalau nggak salah ini keladi keris ya, keladi keris ya. Ini lihat, ini baru muncul nih daunnya nih. Kalau yang ini nih teman-teman, tuh ini yang udah agak tua lah ya, maksudnya udah duluan ya. Ini motifnya ini cantik banget sih keladi keris nih. Ini juga nih, lihat tuh, ini yang udah besar ya, udah berbesar. Jadi motifnya tuh kayak batik, ada orange, ada pink ya, ada pink, ada, wah ini nggak tahu lah, cantik banget lah. Nah kalau yang ini sih warnanya dia lebih cenderung hijau, tapi guratannya warnanya daun-daunnya ini warnanya merah ya gitu, merah. Ini lebar daunnya ya, ini seperti biasa nih ciri khas daun keladi, tidak nyatu dengan air ya. Nah kalau ini seperti ini. Nah yang jadi tiga daun keladi ini ya, atau tanaman keladi ini kita satuin dalam satu ini. Kemarin kita beli kalau nggak salah 100.000 apa berapa gitu, 3 ya, lagi promo. Nah ini dia. Nah anak-anaknya nih, daun-daunnya yang mau keluar nih, tuh ada anakannya, ini kecil-kecil ya. Nah ini mudah-mudahan sih tumbuh ya, tumbuh dengan semangat selamat gitu kan gitu. Nah ini keren banget sih ini warnanya tuh, saya suka ya. Penggemar aglonema dan caladium atau keladi sih, saya kira ini ya, satu warnanya itu seperguruan. Nah warna-warni itu luar biasa, variannya banyak banget gitu. Nah gitu, jadi kita ditemani 3 keladi di sini yang notabene saya juga nggak tahu namanya apa. Kalau nggak salah keladi keris, tapi ini nggak tahu nih warnanya. Mungkin Bapak Ibu penggemar keladi mohon dibantu namanya apa. Itu yang warna hijau ini, dan satu lagi yang warna pink ini dia pink, itu dia. Nah ini pink ya, ini nggak tahu namanya apa ya gitu. Oke, jadi hari ini seperti biasa kita ngobrol dulu sama tanaman ya, dan apa namanya, kita pricing ke dalam sehari-hari. Semalam kita sudah menyaksikan ya debat capres, luar biasa ya, tensinya sangat tinggi sekali, sangat menyerang satu sama lain. Ini sebenarnya sih ini sah-sah saja ya, karena ajang dari debat itu ya seperti itu. Kita tanyakan hal-hal yang sifatnya memang ya harus dijawab gitu kan. Cuma memang ada beberapa ranah yang tidak bisa dijawab di situ lah ya kan, karena waktu yang terbatas seperti itu kan. Nah memang semalam mungkin Bapak Ibu kalau menyaksikan debat sih memang salah satu paslon ya, salah satu pasangan paslon itu memang sudah menyerang gitu kan. Nah yang satu lagi memang terpancing dengan emosi seperti itu ya. Sebenarnya sah saja ya, cuma debat itu sepanjang memang ada datanya, ada relevansinya ya nggak ada masalah gitu kan. Karena kan rakyat yang menilai, rakyat yang memberikan poin sama kandidat-kandidat yang sedang berjuang, sedang bertanding gitu kan, satu sama lain, baik paslon 1, 2, dan 3 ya monggo aja gitu kan. Yang penting ada datanya, ada faktanya, silahkan aja gitu kan. Karena Indonesia kan, atau masyarakat Indonesia sudah pada pintar-pintar semua ya, bisa menilai lah ya, bisa menilai mana yang emang pemimpin yang layak jadi pemimpin kita, mana yang tidak layak seperti itu ya, dengan berbagai macam track record yang dilalui. Karena kan untuk mengukur seseorang itu ya kita harus tahu historicalnya seperti apa. Jadi nanti orang itu akan melakukan apa gitu kan. Jadi kuncinya ketika kita menilai seseorang, cek dulu track recordnya apa yang sudah dilakukan. Kemudian biasanya nih ya, ini biasanya itu akan dilakukan kembali, berulang seperti itu. Jadi
kayak market ya, kalau Bapak Ibu mungkin main saham atau mungkin forex atau anything lah ya, biasanya kan ada strategi yang dimana kita evaluasi marketnya dulu tuh tertinggi berapa, dulu tuh terendah berapa gitu kan. Nanti biasanya market akan mengulang tuh, nanti misalkan dia akan menyentuh di harga tertinggi ya, biasanya nanti turun lagi, atau biasanya menyentuh di harga terendah maka akan naik lagi. Jadi historical itu yang dipakai oleh beberapa analis pasar, bahwasanya dulu misalnya harga cabai sekilo misal 30.000, harga mangga sekilo 30.000 paling tinggi ya kan. Nah sekarang lagi musim misalkan musim biasanya harga masih 20, 25. Nah puncaknya biasanya di angka 30 itu orang udah mulai ketinggian, akhirnya turun lagi gitu ya. Jadi sebenarnya sih kalau melihat dari debat capres semalam sih ya, sebenarnya sih gampang aja, lihat aja track record dari semua kandidat, mana yang lebih relevan, mana yang tidak, seperti itu ya. Saya tidak menyebutkan 1, 2 dan 3 saya memilih 1, 2 dan enggak. Saya nggak akan berbicara politik untuk memilih siapa, tidak. Ini kan demokrasi ya. Nanti sajalah pas waktu tanggal 14 Februari dipilih suara. Nah itu kita tentukan pilihannya seperti itu. Kalau di sini kita ngobrol mau 1, 2 dan 3 bebas. Di sini Bapak mau dukung 1 boleh, dukung 2 boleh, dukung 3 boleh gitu kan demokrasi. Yang penting kita bisa mempertanggungjawabkan pilihannya kepada Allah nanti di yaumil akhir kan gitu. Jadi jangan salah, ketika kita nyoblos itu ada pertanggungjawabannya gitu kan. Di dunia boleh aja cablas-cablos, tapi nanti di akhirat ditanya kenapa milih itu. Jadi kan apa yang kita perbuat kan pasti ditanya gitu. Bahkan kita bermain medsos pun ditanya gitu kan, apa yang kamu share, kebaikan apa keburukan, fitnah atau bukan ya. Jadi ketika kita men-share berita-berita ya harap hati-hati. Kalau memang tidak tahu lebih baik jangan di-share ya kan, karena ya di luar sana banyak ya, opini-opini yang tidak bertanggung jawab gitu kan. Makanya dalam tahun-tahun politik ini harap berhati-hati, jangan sampai apa yang kita share itu jadi kegaduhan publik seperti itu, apalagi sampai menimbulkan perpecahan antara keluarga, teman gitu kan. Nah itu makanya sekali lagi kita sudah menyaksikan debat capres yang ketiga berarti ya, nanti ada 2 lagi, berarti setelah ini ada cawapres dan terakhir capres lagi seperti itu ya. Mudah-mudahan sih sudah mulai tercerahkan dengan acara debat pilpres ya semalam. Ada mungkin yang sebelumnya masih gamang atau galau, akhirnya ya oke lah saya memilih nomor sekian dengan alasan A, B, C dan seterusnya gitu sih. Jadi tujuannya kan itu ya, KPU memberikan ajang debat ini ya agar supaya si rakyat menilai, namanya juga demokrasi, sah-sah aja mau menilai apapun itu kan gitu. Pokoknya seru deh semalam, tensinya tinggi banget ya karena saling serang. Ada yang ya pokoknya begitulah, Bapak Ibu mungkin bisa komen lah ya. Saya tidak bisa terlalu banyak bercerita di sini karena memang kita tahu lah pasangan-pasangan semalam memang tensinya lebih tinggi seperti itu. Baik, itu saja mungkin ya. Terima kasih teman-teman di hari Senin ini tanggal 8 Januari ya kan. 8 Januari 2024. Mudah-mudahan bagi Bapak Ibu yang sedang di perjalanan, hati-hati di jalan, tetap fokus, dan bagi anak-anak kita ya mudah-mudahan jadi anak-anak yang soleh dan solehah dan dilancarkan kegiatan belajarnya. Dan bagi para owner bisnis, mudah-mudahan di tahun 2024 ini bisa tercapai apa yang belum tercapai di 2023 kemarin ya.
Itu saja, sukses selalu buat teman-teman semuanya. Jangan lupa subscribe, like, dan komen di Suara Tanaman channel ini, karena setiap harinya akan membahas mengenai kehidupan sehari-hari, ditemani oleh tanaman-tanaman, bintang tamu tanaman kita yang cantik-cantik, penggemar aglonema, penggemar kaladium, penggemar anggrek dan seterusnya. Kita hampir di sini, kita ngobrol bareng. Baik, itu saja mungkin ya. Terima kasih buat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Keladi. Assalamualaikum.